Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang sebegitu luar biasa, yakni nikmat iman dan Islam. Dan tidak lupa sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan kepada kita sekalian. Kisah seorang anak kecil yang amat merindukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini terjadi di zaman Abdurrahman Ad-Dibai. Beliau adalah pengarang kitab Maulid Ad-Dibai. Kisah ini sangat mengharukan sampai membuat Syekh Ad-Dibai menangis. Beliau adalah Wajihuddin Abdurrahman bin Ali bin Muhammad Al-Syaibani Al-Yamani Al-Zubaidi Al-Syafi'i yang dikenal dengan Ibnu Ad-Dibai. Beliau dilahirkan pada bulan Muharram tahun 866 Hijriah dan wafat pada hari Jumat tanggal 12 Rajab tahun 944 Hijriah. Jadi usia beliau kurang lebih 76 tahun. Beliau dikenal sebagai seorang ulama yang jujur, lemah lembut, dan indah tutur katanya. Dikisahkan Syekh Abdurrahman Ad-Dibai sedang berkumpul dengan orang-orang di kota Zabid yang berwilayah di ujung kota Yaman untuk berziarah ke makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Jarak perjalanannya membutuhkan waktu selama 2 minggu. Ketika rombongan hendak bergerak ke kota Madinah, tiba-tiba seorang anak kecil berusia 8 tahun datang dan menyapa Syekh Ad-Dibai. "Wahai Syekh, aku ingin ikut ziarah ke makam Nabi." Permintaan anak kecil itu tidak diizinkan oleh Syekh Ad-Dibai karena khawatir membuat susah rombongan. Lalu Syekh Ad-Dibai bertanya kepada anak kecil itu, "Kenapa kau sangat ingin ikut?" Lalu anak itu berkata, "Wahai Syekh, percayalah, aku sangat rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian Syekh Ad-Dibai pun menjawab, "Sudahlah, kau tetap tak boleh ikut." Maka berjalanlah rombongan tadi. Setibanya di kota Madinah, tepatnya di depan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Syekh Abdurrahman Ad-Dibai terkejut melihat anak itu ada di hadapannya. "Wahai anak kecil, dari mana kau datang? Bagaimana kau bisa ikut?" "Ketika kalian berangkat, aku masuk ke dalam kotak peti, ikut bersama rombongan ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam," kata anak itu. Kemudian Syekh Ad-Dibai berkata, "Aku tidak heran kalau kau masuk peti, tapi selama 2 minggu kau makan dan minum dari mana? Tidak makan dan tidak minum." "Wahai Syekh, sungguh aku dilupakan dari makan dan minum karena sangat rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Anak kecil itu pun bertanya, "Wahai Syekh, apakah benar tanah ini pernah dipijak Rasulullah?" Syekh Ad-Dibai pun menjawab, "Iya." Kemudian anak itu mengambil tanah itu lalu diciumnya tanah tersebut. Anak kecil itu tiba-tiba roboh seakan-akan pingsan. Rupanya anak kecil itu telah wafat. Anak kecil itu pun dikebumikan di luar kota Madinah karena orang luar. Kemudian Syekh dan para rombongan mengerjakan umroh. Saat pulang, Syekh Ad-Dibai teringat anak tersebut, lalu datang menziarahi makamnya. Ketika Syekh melihat keadaan makam itu, menjadi bingung. Karena makam yang berada di luar kota Madinah berangsur-angsur bergeser masuk ke kota Madinah
mendekati makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melihat itu, menangislah Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. "Wahai anak kecil, betapa hebat dan mulianya engkau. Sewaktu kecil, kau rindu hendak ziarah ke makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sewaktu wafat, kau juga rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Syekh Abdurrahman Ad-Dibai pun menangis di dalam rumahnya. "Aku ini adalah seorang imam, tapi aku malu melihat kecintaan seorang anak yang sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kisah singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bertambahnya rasa cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.